Halo, bersama saya Dr. Olivia Tantana, spesialis THT. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang influenza. Influenza atau yang biasanya kita sebut flu merupakan infeksi akut dari saluran pernafasan yang disebabkan oleh virus influenza. Mengenai 5% dari kematian ini mengenai pada anak usia di bawah 5 tahun dan di atas 5 tahun, diperkirakan 50% dari influenza ini, mmm, kematian dari influenza disebabkan oleh usia tua dan sekitar 30% disebabkan oleh, influenza yang berhubungan dengan infeksi HIV. Influenza pada manusia disebabkan oleh single strand RNA virus, yang merupakan golongan dari Orthomyxoviridae family. Biasanya dikategorikan sebagai influenza A, B, dan C. Influenza ini dapat mengenai semua spesies ya, termasuk manusia, babi, binatang. Ini variasinya tergantung dari antigennya dan sifatnya tergantung dari envelop dari virusnya atau amplop dari virusnya ini yang dilindungi oleh protein hemagglutinins atau HA dan neuraminidase atau Na. Penularan primernya influenza ini melalui inhalasi, yaitu berupa droplet transmission atau infeksi droplet yang biasanya dikeluarkan seseorang pada saat batuk atau bersin. Ini influenza diperkirakan juga bisa dibuktikan juga ditularkan berdasarkan dari airborne, yaitu dari partikel kecil yang ditransmisi pada saat kita berbicara atau bernafas. Dan beberapa bukti juga mengatakan bahwa influenza ini juga dapat ditransmisikan secara fomite. Jadi misalnya kalau penderita influenza batuk atau berbicara mengenai permukaan dan kita memegangnya, itu bisa juga ditularkan dari sisa permukaan dari benda mati. Untuk tes lab pada influenza ini tidak disarankan secara rutin ya, karena kecuali ada komplikasi maka disarankan untuk pemeriksaan lab. Pada terapi untuk influenza ini, apabila kita secara klinis sudah melihat presentasi dari influenza, maka sebaiknya harus cepat dilakukan konfirmasi bahwa ini influenza atau tidak, memerlukan pemeriksaan lab atau tidak. Gejala influenza ini bermacam-macam ya, secara neurologi bisa menimbulkan demam, sakit kepala, bahkan beberapa menyebabkan vertigo. Sedangkan pada saluran napas ya bisa menyebabkan batuk kering, sakit tenggorokan, dan hidung buntu atau mampet. Pada perut itu bisa menimbulkan mual atau muntah ya, pada beberapa kasus juga diare. Sedangkan pada muskuloskeletal bisa menimbulkan mialgia dan fatigue. Ini juga 75% pasien kadang-kadang tidak mengalami semua gejala ya. Jadi pada kasus misalnya yang saat ini sedang pandemi seperti COVID, kurang lebih gejalanya sama ya, dengan sakit kepala, kadang-kadang juga disertai vertigo, demam, terus batuk kering pada awal. Apabila sudah berjalan beberapa saat, bisa disertai dengan batuk yang dengan dahak yang sangat kental, dan keluhan gastrointestinal juga banyak juga ditemui pada kasus ya di sehari-hari, misalnya mual, muntah, dan diare.
Sedangkan komplikasinya bisa bermacam-macam ya tergantung dari pemberatnya. Misalnya bisa menimbulkan kejang, meningitis, mielitis, atau GBS, Guillain-Barré syndrome. Sedangkan pada jantung bisa menimbulkan perikarditis atau miokarditis. Pada saluran napas bisa menimbulkan otitis media dan Croup, sinusitis, atau yang paling sering seperti COVID ini adalah pneumonia. Pada pasien dengan flu dan kehamilan ini bisa menimbulkan komplikasi yang berbahaya untuk pasien dan untuk bayinya, janinnya. Gejalanya merupakan onset yang mendadak ya, gejala saluran napas atas misalnya demam, nyeri pada otot, batuk, sakit tenggorokan, pilek, atau sakit kepala. Biasanya berlangsung sekitar 3-7 hari dan sembuh sendiri, atau kadang-kadang batuk dan perasaan lemahnya ini bisa berlangsung hingga lebih dari 2 minggu. Influenza ini bisa berhubungan dengan komplikasi saluran napas bagian bawah juga yang mengarah ke pneumonia ya, atau bisa terjadi secondary infection dari influenza yang misalnya pneumonia, sinusitis, otitis media, atau eksaserbasi dari penyakit-penyakit yang sebelumnya ada, misalnya penyakit jantung dan penyakit paru. Sedangkan komplikasi influenza yang jarang ditemukan adalah ensefalopati, miokarditis, transverse myelitis, perikarditis, dan Reye syndrome. Untuk influenza yang tidak ada komplikasi biasanya hanya batuk, pilek, sakit tenggorokan, kadang-kadang disertai dengan korise atau kemerahan pada kulit, sakit kepala, malaise, ya, mialgia, sakit pada sendi atau otot, kadang-kadang keluhan dengan gastrointestinal syndrome. Tapi pada influenza dengan komplikasi ini beberapa kasus memerlukan perawatan di rumah sakit. Misalnya apabila pasien menunjukkan infeksi pada saluran napas bagian bawah, yaitu hipoksemia, dyspneu, tachypneu, atau kekurangan tidak bisa makan ya pasiennya itu, atau kelainan-kelainan pada central nervous system itu juga memerlukan perawatan di rumah sakit. Gejala yang paling sering yang kita temukan sekarang pada COVID-19 ini adalah demam, kadang-kadang menggigil dengan batuk, kesulitan untuk nafas, badan terasa lemah, badan juga sakit semua, sakit kepala, kadang-kadang pada jenis yang delta, pada varian yang delta kadang-kadang akan menimbulkan gangguan penciuman dan gangguan perasa, sakit tenggorokan yang keras, hidung cenderung buntu atau bahkan beringus, kadang-kadang disertai mual muntah dan diare. Kelompok-kelompok tertentu ini ada beberapa kelompok yang memang sangat beresiko apabila terjadi terkena influenza, misalnya pada wanita yang hamil, wanita dengan HIV, pasien dengan HIV atau individual dengan TB ya, atau penderita chronic disease seperti asma, COPD, atau orang-orang dengan immunosuppression misalnya sedang mengalami malignansi, kanker, atau autoimun. Juga pasien-pasien dengan gangguan jantung atau gangguan metabolisme disorder, misalnya diabetes, gangguan ginjal, gangguan hati, kelainan saraf, serta ada sickle cell disease, atau pasien-pasien dengan usia di atas 65 tahun atau di bawah 18 tahun yang
mengkonsumsi aspirin secara kronis. Yang harus diingat juga, pasien-pasien dengan obesitas ini juga merupakan kelompok resiko yang berbahaya, misalnya apabila body mass index-nya di atas 40 atau pada anak kecil di bawah 2 tahun. Untuk treatment pada influenza ini bisa diberikan neuroamidase inhibitor atau biasanya yang terkenal kita oseltamivir, zanamivir, yang biasanya direkomendasikan apabila pasien suspek atau dengan komplikasi ya. Jadi pasien dengan riwayat komplikasi atau dengan risiko tinggi terkena komplikasi influenza, maka perlu diberikan antivirus. Biasanya yang digunakan untuk influenza tipe biasa, memang kita gunakan oseltamivir atau zanamivir, sedangkan apabila untuk COVID ini biasanya kita gunakan favipiravir atau molnupiravir atau ripapiravir ya. Untuk terapi harusnya diberikan secepat mungkin, idealnya adalah dalam waktu 48 jam pada pada awal gejala. Jadi apabila pemberian obat influenza ini terlambat ya, misalnya sudah hari kelima, maka akan mubasir. Jadi sebaiknya apabila kita diagnosis secara cepat dan 48 jam sejak onset gejala pertama, maka harus diberikan. Untuk grup rekomendasi yang direkomendasikan untuk menerima vaksin influenza adalah individual ya yang di atas 6 bulan dengan usia di atas 6 bulan atau pekerja-pekerja di kesehatan, misalnya dokter atau perawat itu, dan orang-orang yang memang mau menerima vaksin influenza. Biasanya ibu hamil juga sebaiknya ditargetkan untuk menerima vaksin influenza, dan individu dengan infeksi HIV itu, atau pasien-pasien dengan penyakit kronis, misalnya penyakit paru kronis atau dengan usia di atas 65 tahun. Untuk mengurangi transmisi dari influenza ini, biasanya pasien diharapkan tinggal di rumah apabila sudah ada gejala, harus menghindari kontak dekat dengan orang lain, terutama pada pasien-pasien atau orang-orang yang berisiko tinggi apabila terkena influenza, misalnya orang tua atau anak-anak. Juga diharapkan menghindari kontak dekat dengan misalnya semacam sharing minum atau berciuman. Apabila batuk atau bersin, sebaiknya ditutup menggunakan tisu atau siku ya. Terus disarankan untuk mencuci tangan dengan air mengalir atau dengan alkohol base hand rub itu secara sering, terus menjaga jarak, mengurangi pengunjung, dan membersihkan permukaan-permukaan yang telah kita pegang sebelumnya, yaitu bisa menggunakan disinfektan yang dipergunakan untuk rumah tangga. Terima kasih.